Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita kali ini adalah posisi Islam di antara agama-agama di dunia. Jadi sebelum Islam lahir, sebelum keberadaan Islam ada, walaupun kita yakin bahwa agama tauhid itu dimulai dari sejak Nabi Adam. Ya, tetapi pengakuan akan Islam barangkali dimulai saat Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi itu ya, sebelum Islam datang ke dunia ini telah terdapat sejumlah agama yang dianut oleh umat manusia. Di sini para ahli ilmu perbandingan agama biasa membagi agama secara garis besar menjadi dua bagian. Nah, ini para ahli perbandingan agama biasanya selalu mengklasifikasi agama menjadi dua bagian. Ya, kita lihat bahwa ada agama samawi dan ada agama ardi. Agama samawi kita yakini bahwa itu merupakan satu proses ajaran atau syariat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan pesan-pesannya lewat malaikat Jibril ya, kepada para nabi dan rasul yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pemikiran manusia, tetapi itu adalah perintah syariat Allah langsung melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada nabi dan rasul yang ditunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berkeyakinan seperti itu bahwa itu adalah agama samawi. Di antaranya adalah agama di sini ada agama Yahudi, ada agama Nasrani ya. Kemudian ada juga Islam. Itu diakui sebagai agama samawi. Nah, itu klasifikasi yang pertama adalah agama samawi. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kemudian klasifikasi yang kedua ada agama ardi. Dalam konsep para ahli agama mengatakan bahwa agama ardi ini merupakan agama yang prosesnya itu melalui pemikiran-pemikiran manusia. Ya, dasarnya dari pemikiran manusia. Di sini agama yang didasarkan hasil renungan mendalam dari tokoh yang membawanya sebagai terdokumentasi dalam kitab suci yang disusunnya, yaitu di sini ada agama Hindu, kemudian ada agama Buddha, kemudian ada agama Majusi. Nah, Majusi ini adalah mayoritas dianut oleh orang-orang Persia pada masa itu ya. Agama Majusi ini dianut oleh bangsa Persia. Nah, kemudian ada agama Konghucu ya. Agama Konghucu dan lain sebagainya yang kemudian nanti banyak lagi ya. Agama-agama lahir ya, atas dasar renungan pemikiran manusia. Nah, ini menjadi suatu bahasan dalam ilmu perbandingan agama. Agama-agama tersebut hingga saat ini masih dianut
oleh umat manusia di dunia dan disampaikan secara turun-temurun. Ya, seperti kita ya. Secara hampir secara keseluruhan kita itu menganut agama turun-temurun dari agama yang dianut oleh orang tua kita. Ya, kebetulan kita dilahirkan di keluarga muslim ya. Barangkali ada yang dilahirkan di keluarga yang non-muslim ya. Nah, kita beruntung, menurut saya pribadi, beruntung dilahirkan dalam keluarga muslim. Sehingga secara otomatis kita mendapatkan petunjuk langsung dan bimbingan dari orang tua kita. Jadi kita mendapatkan hidayah karena keturunan. Nah, kemudian di sini bahwa diturunkan menurut turun temurun oleh penganutnya. Di dalam mengkaji agama Islam bisa sering dihadapkan dengan agama-agama tersebut ya. Karena kita bersentuhan dengan agama yang ada sebelumnya. Kemudian kita bersentuhan dengan budaya yang ada sebelumnya. Kemudian kita juga melahirkan budaya pengaruh besar daripada budaya sebelumnya. Jadi mendapatkan pengaruh besar dari budaya sebelumnya. Nah, itu berarti bahwa di sini sebagian dari mereka ada yang bersifat inklusif, artinya plural, yakni mengakui keberadaan agama-agama tersebut, menghormati dan membiarkannya hidup berdampingan. Ya, seperti yang dicontohkan Rasul. Yang dicontohkan oleh Rasul pada masa beliau memimpin. Ya, kita akui bahwa Madinah adalah negara, state ya, yang dipimpin oleh kepala pemerintahannya Rasul sendiri. Kemudian pemuka agamanya Rasul sendiri sebagai Rasul dan Nabi, pemimpin umat. Tetapi penduduknya kan tidak semua Muslim pada saat itu. Ya. Pada saat itu. Sehingga berkali-kali Bapak sering mengemukakan satu cerita ya tentang bagaimana Rasul begitu toleran dalam masalah muamalat ya. Toleransi dalam masalah muamalat. Artinya berbagi dalam masalah muamalat ketika beliau selalu memberi sarapan pada seorang Yahudi yang beragama Yahudi buta. Nah, seorang Yahudi buta tersebut selalu menghujat keberadaan Islam. Selalu menghujat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak habis-habisnya bahan untuk hujatan kepada Rasul. Dia buta. Nah, Rasul selalu memperlakukan Yahudi tersebut dengan baik, dengan halus, dengan santun. Ya, walaupun dihujat karena orang Yahudi buta tersebut tidak tahu kalau itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak tahu. Suatu ketika Rasul mangkat, perlakuan itu dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Apa yang dilakukan oleh Rasul dilanjutkan oleh
Khalifah Abu Bakar Siddiq. Tentu walaupun sama-sama halus, sama-sama lembut, sama-sama baik, tetapi Yahudi tersebut merasakan kok beda. Beda antara yang kok hari ini saya mendapatkan sarapan beda siapa ya? Yang kemarin itu akhirnya dalam satu riwayat bahwa Abu Bakar Siddiq menyatakan, karena Abu Bakar Siddiq juga mendengar hujatan, cacian Yahudi buta itu terhadap Islam dan Nabi Muhammad. Maka ketika Yahudi itu bertanya, siapa kemarin kok tidak datang untuk memberi sarapan saya? Akhirnya dijelaskan bahwa yang kemarin itu adalah Muhammad Nabi Rasulullah. Terkesima Yahudi tersebut atas penjelasan yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq. Apa yang selama ini dikatakan, disampaikan, informasi ke dia itu semua salah. Ternyata Rasul Muhammad SAW itu manusia yang sangat sempurna, baik perlakuan maupun akhlaknya. Dan Yahudi tersebut menangis, menyesali apa yang telah dikatakan, apa yang telah dimakikan, apa yang telah dihujatkan kepada Rasul Muhammad. Dan dia bersyahadat. Nah itu, pesan-pesan Islam itu tidak melulu pada penafsiran bahwa Islam itu keras, Islam itu kasar, Islam itu radikal. Nah itu opini dunia yang sengaja dihembuskan. Orang-orang yang Islamofobia, yang membenci Islam. Padahal terkait dengan Islam adalah rahmatan lil alamin, yang memberi manfaat kepada seluruh alam semesta dan membebaskan manusia dari keyakinan yang sesat. Keberadaan Islam adalah membebaskan manusia dari keyakinan yang sesat pada masa jahiliyah di kota Mekah. Itu contoh bahwa toleransi Islam kepada orang yang beragama lain, yang berakidah lain itu luar biasa. Toleransinya dalam hal muamalat. Tetapi dalam hal akidah, kita tidak boleh mencampur adukan akidah agama lain dengan akidah kita. Nah itu jelas bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Tidak memaksakan untuk orang memeluk Islam. Rasul hanya menyampaikan pesan-pesan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipaksakan. Ya, tidak dipaksakan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.